Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang soleh-soleha, selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPA. Semoga ada kondisi yang sehat walafiat. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Kali ini materi yang akan Bapak sampaikan, silakan kalian buka buku IPA-nya di bab 9 tentang sistem pernapasan pada manusia. Organ-organ pernapasan. Nah, sebelumnya anak-anak harus tahu pentingnya bernapas pada tubuh kita. Bernapas itu adalah proses menghirup oksigen. Nah, oksigen ini sangat dibutuhkan dalam proses pembakaran zat-zat makanan, kemudian nanti menjadi sari makanan. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak langsung diserap oleh tubuh, tapi ada namanya proses pembakaran. Proses pembakaran ini menjadikan zat makanan itu menjadi sari makanan. Nanti setelah menjadi sari makanan, baru bisa diserap oleh tubuh. Nah, ini oksigen yang sangat berperan untuk proses pembakarannya. Nah, organ-organ pernapasan pada manusia itu kita urut dulu dari atas. Itu yang pertama bagian hidung. Udara melalui hidung bisa, kemudian dia akan diteruskan ke laring, ya, ke laring, tenggorokan, ke pangkal tenggorokan, laring, ya, laring paling atas. Kemudian turun lagi ke bagian tengah, namanya tenggorokan atau trakea. Dari trakea kemudian turun ke bawah bercabang, itu disebut dengan bronkus. Itu bercabang disalurkan ke paru-paru. Dari bronkus kemudian bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, bronkiolus bermuara pada alveolus. Di alveolus inilah terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dibutuhkan oleh tubuh, kemudian karbon dioksida dari hasil metabolisme tubuh kita dikeluarkan kembali. Jadi kita menghisap oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida CO2. Nah, inilah alat-alat pernapasan pada manusia. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan proses yang dialami oleh udara yang melalui sistem pernapasan manusia. Proses yang pertama ketika udara memasuki hidung. Di dalam hidung, udara akan mengalami 3 proses. Yang pertama, proses penyaringan. Tentunya udara yang masuk itu tidak, apalagi udara perkotaan, banyak kotoran-kotoran yang menyertai udara. Nah, di dalam hidung ini ada proses penyaringan. Yang kedua, proses penyesuaian suhu. Nah, suhu udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu kadang suhunya panas, kadang juga suhunya rendah atau dingin. Nah, oleh tubuh kita itu, oleh hidung, ya, di dalam hidung itu akan disesuaikan suhunya sesuai dengan kebutuhan suhu tubuh kita. Nah, proses yang ketiga adalah pengaturan kelembapan. Setelah suhunya disesuaikan, maka kelembaban udara pun akan diatur. Nah, diaturnya di dalam rongga hidung ini. Ini subhanallah, kasih sayang Allah. Udara yang masuk pun sudah sedemikian rupa diprosesnya sehingga ketika masuk ke dalam tubuh kita, udara kita menjadi bermanfaat untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, udara
melalui tenggorokan diteruskan ke pangkal tenggorok atau laring. Di dalam laring ini ada namanya katup atau disebut dengan epiglotis. Katup ini yang mengatur masuknya udara sebelum ke trakea. Jadi kalau kita makan maka katup ini akan menutup sehingga udara tidak masuk ke katup ini. Ini subhanallah, jadi Allah mengatur kalau kita makan maka ini dengan sendirinya akan menutup supaya proses makanan ini tidak masuk ke saluran udara, tapi nanti makanan masuk ke lambung. Jadi ketika kita bernapas, katupnya terbuka lagi sehingga hanya udara yang masuk. Kalau dua-duanya terbuka, maka makanan tentunya akan masuk ke dalam paru-paru. Ini kasih sayang Allah, maka diciptakan epiglotis di laring ini untuk mengatur ketika manusia makan dan ketika manusia sedang bernapas, bisa buka tutup gitu ya. Nah, selanjutnya masuk ke dalam lagi namanya trakea atau tenggorok ya, tenggorokan kita bilang. Di dalam tenggorok ini kayak ada cincin-cincin itu. Cincin ini selalu basah, berlendir, mengatur kelembapan. Nah, di trakea ini ada namanya silia atau rambut getar. Rambut getar ini berfungsi untuk menyaring ya, proses yang kedua. Jadi setelah di hidung disaring, di trakea pun disaring lagi sehingga ada dua proses penyaringan, sehingga ketika masuk ke dalam paru-paru udara sudah bersih, tidak ada kotoran lagi. Trakea ini nanti yang mengeluarkan ketika ada kotoran yang masuk melalui udara. Selanjutnya organ yang keempat adalah paru-paru. Setelah melalui trakea diteruskan ke bronkus ya. Nah, paru-paru manusia itu ada dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi bronkus bercabang ke kanan dan ke kiri. Jadi bronkus ini kemudian nanti bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus ya, cabang-cabang kecil. Bronkiolus nanti akan berakhir atau bermuara di alveolus. Di dalam alveolus inilah udara nanti diproses atau pertukaran oksigen dengan karbon dioksida ini di alveolus. Jadi karbon dioksida dikeluarkan, oksigen diteruskan lagi ke dalam jantung. Sehingga yang masuk ke dalam tubuh kita itu memang udah menjadi oksigen ya, murni. Zat yang tidak berguna seperti karbon dioksida dikeluarkan. Macam-macam pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia itu dikenal ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Ciri-ciri pernapasan dada itu rongga dada ketika kita menghirup udara, maka rongga dada membesar, terangkat ya, bahu terangkat seperti orang yang sedang mengeluh ya. Ketika kalian lihat ketika ibu kalian atau orang tua kalian mengeluh karena melihat kalian malas belajar, maka astagfirullahaladzim, itu sambil mengangkat dadanya sambil bernapas, itu pernapasan dada. Dadanya terangkat ke atas kan. Coba perhatikan kalau sedang mengeluh ya, itu pasti terangkat rongga bahunya, dadanya, karena pada saat itu menghirup udara terangkat. Ketika kemudian melepas, maka rongga dada turun atau bahunya turun. Nah, itu yang berperan adalah otot-otot pada rusuk dada, tulang dada ya, yang berperan di situ. Otot antara tulang rusuk dada itu yang mengembang dan mengempis. Itu ciri-ciri pernapasan dada. Kemudian pada pernapasan perut ini, yang dada terlihat datar biasa saja, tapi yang bergerak adalah diafragmanya.
Diafragma itu di bagian perut bawah ya, di bagian bawah yang adik-adik bisa lihat di gambar itu diafragma. Itu ketika sedang menghirup maka diafragmanya naik, ketika melepaskan udara diafragmanya turun. Jadi yang turun naik adalah diafragma atau rongga perut bagian bawah ya. Rongga perut bagian bawah itu ketika kita sedang menghirup udara maka perut membesar ke depan, ke kanan dan ke kiri. Itu pernapasan perut. Nah, ketika kita melepas maka perut mengecil lagi kayak gitu, kembang kempis di perut. Nah, ini pernapasan perut biasanya digunakan untuk para penyanyi, para kiroah ya. Maka kadang napasnya kuat-kuat ya, karena pernapasan perutnya dilatih. Ketika kita berlatih pernapasan perut, maka ini kuat ketika kalian nanti menjadi kiroah, itu akan kuat bernapas. Selanjutnya tentang penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan manusia. Gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan itu ada yang disebabkan oleh infeksi, ada juga yang disebabkan oleh rusaknya organ-organ pernapasan. Yang disebabkan oleh infeksi diantaranya bronkitis, difteri, faringitis, pneumonia, tonsilitas, dan TBC. Ini biasanya karena kemasukan bakteri atau kuman yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Nah, sedangkan penyakit yang disebabkan oleh kerusakan pada organ tubuh atau bukan karena infeksi itu diantaranya amandel ya, amandel pembengkakan rongga di belakang tenggorokan, asfiksi, asma, emfisema, kanker, polip, rinitis, silikosis. Nah, anak-anak bisa membacanya di bab 9 pada buku paket IPA. Itu penyebab-penyebab penyakit ini, ciri-cirinya apa, itu di buku IPA. Adik-adik tinggal membaca ulang lagi. Yang terakhir, kalau adik-adik sudah menyimak dan memahami tentang sistem pernapasan pada manusia, maka untuk menguji kemampuan anak-anak yang saleh-salehah, maka kerjakanlah soal-soal berikut ini ya. Itu ada anak-anak memperhatikan gambar, kemudian huruf yang ditandai huruf A namanya apa, yang ditandai huruf B namanya apa, huruf C apa, dan selanjutnya nanti jawabannya anak-anak ditulis di kolom yang sudah Bapak sediakan di Classroom. Nah, nanti Bapak menuliskannya di Google Drive ya. Nanti Bapak bagikan soalnya melalui grup dan melalui Classroom. Selamat mengerjakan, kerjakan dengan penuh semangat, ya, tekun. Ini adalah upaya ikhtiar kita untuk menjadi manusia yang cerdas, pintar, soleh dan soleha. Demikian penjelasan dari Bapak. Kita ucapkan sama-sama alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.